Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saada Yunun, saya dari kelompok 1, dan rekan-rekan saya yaitu Andre Maulana dan juga Sarbina. Kami dari kelas B Sistem Kendali. Kali ini kami akan mempresentasikan UAS dalam bentuk proyek video singkat dari simulasi penyortiran barang rusak dengan menggunakan Mitsubishi VX Trainer. Saya Andre Maulana. PLC merupakan sistem mikrokontroler yang dibuat khusus untuk kebutuhan industri. PLC dapat digunakan dalam berbagai proses instruksi seperti menyortir barang dan mengempakannya. Proses menyortir barang dilakukan untuk membedakan barang yang tidak memenuhi kriteria dari barang yang sudah sesuai standar. Karena alat penyortir barang sangat penting untuk proses produksi di mana kekrutan dan efisiensi waktu dan tenaga sangat penting. Teknologi alat penyortir barang saat ini telah berkembang dengan pesat. Mitsubishi PLC Trainer adalah software latihan yang dapat digunakan oleh pemula untuk belajar pemrograman PLC merek Mitsubishi. Software ini mencakup banyak aplikasi PLC di industri dan dibagi menjadi 5 kategori, mulai dari pemula hingga mahir. Salah satu aplikasinya adalah penyortiran barang. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi sistem penyortiran barang rusak. Ini ditunjukkan pada gambar yang pertama, yaitu proses dimulai saat tombol start ditekan sehingga konveyor berjalan. Saat tombol push ditekan, perintah pasokan mengirimkan barang akan disortir, sehingga barang berjalan di konveyor untuk dicek kondisinya pada saat peralatan bor. Selama pengecekan, konveyor otomatis berhenti. Dalam kedua situasi, jika barang dalam keadaan baik, maka barang akan dikirim ke kotak. Sebaliknya, jika barang dalam keadaan rusak atau salah, maka pengangkatan akan secara otomatis atau mendorong ke kotak dalam keadaan rusak. Jika menekan tombol push button, langkah-langkah akan diulangi. Adapun beberapa input dan outputnya, yaitu yang pertama adalah input atau pemasukan dari barang atau penyortiran. Yang pertama adalah kode X0, yaitu sensor drilling. Yang kedua adalah XI, sensor part under drill. X2, sensor barang oke. X3, sensor barang rusak. X4 adalah sensor barang tersuplai. X5, sensor barang oke tersortir. X10 yaitu sensor pendeteksi barang rusak. X24 tombol start. Adapun outputnya atau keluar yaitu Y0 supply command, Y1 konveyor 1, Y2 driller, Y3 konveyor 2, Y5 atau yang terakhir adalah pusher. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah perencanaan simulasi FX Trainer ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu membuka aplikasi Mitsubishi. Kemudian masuk di bagian F, yaitu Advanced Challenge. Setelah itu masuk di bagian F4, Sorting Defective Parts. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Untuk dapat membuat sebuah program atau ladder diagram itu, kita masuk di Edit Ladder. Setelah muncul atau setelah mengklik Edit Ladder sendiri itu, kita bisa membuat rangkaian diagram seperti pada layar, atau bisa dilihat pada layar. Kita bisa masuk di project. Nah, setelah ladder selesai dibuat, kita akan mensimulasikan program dengan mengklik F4, yaitu untuk mengakhiri pemrograman yang telah kita buat atau diagram yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik Write to PLC simulasi. Kemudian setelah itu kita
klik tombol X24 atau SW1 itu kita klik jadi on. Nah, setelah itu kita bisa mengklik PB1 yaitu X20 untuk mensuplai barang yang akan kita sortir. Nah, mungkin bisa dilihat pada layar. Nah, bagaimana sih cara kerja dari simulasi ini? Nah, berdasarkan ladder diagram yang sudah ada di layar, nah proses simulasi ini dimulai saat tombol start atau X24 ditekan sehingga konveyor Y1 dan Y3 akan berjalan. Nah, kemudian saat PB1 atau X20 ditekan, maka supply command yaitu Y0 akan mensuplai barang yang akan disortir sehingga barang berjalan di konveyor. Nah, sensor X4 berfungsi sebagai sensor barang yang telah tersuplai. Nah, pengecekan barang dilakukan pada peralatan drilling atau Y2. Pada saat pengecekan, konveyor otomatis berhenti. Saat proses drilling, sensor X0 akan aktif. Terdapat dua sensor untuk mendeteksi barang dalam keadaan oke atau rusak, di mana saat barang dalam keadaan baik atau oke, sensor XY2 aktif, maka akan diteruskan menuju box oke atau box oke. Nah, sementara jika ada barang rusak atau defective atau sensor defective, maka sensor X3 akan aktif. Nah, maka ketika X10 aktif, barang yang terdeteksi itu pusher atau Y5 sensor otomatis akan mendorong barang menuju box tempat barang-barang yang rusak. Nah, proses ini akan terus berulang jika PB1 ditekan. Manfaat simulasi ini, visualisasi yang jelas membantu memahami proses penyortiran barang secara sistematis. Efisiensi proses, mempermudah analisis dan optimasi proses penyortiran. Pembelajaran interaktif, cocok untuk pelatihan dan pembelajaran tentang logika sistem berbasis situasi. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat mempelajari proses penyortiran secara mendalam dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem penyortiran barang.